Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1317. Chapter 1317, Pilar Kekaisaran, Keputusasaan Dewa Kematian. Enci berkata, mari kita nantikan. Kita akan lihat apakah pemuda ini benar-benar dapat menciptakan kembali keajaiban. Secara alami, kepala sekolah Monster Academy memiliki apa yang dikatakan Dai Yulian dan yang lainnya yang duduk di belakangnya. Sebenarnya, dia juga sangat menunggu untuk melihat apakah Tang Wulin bisa menghasilkan keajaiban lain. Pada saat itu, suara bariton yang menyenangkan bisa terdengar di dalam gimnasium. Pertempuran 5 dewa berasal dari zaman kuno. Di era itu, di mana juara dilahirkan dalam jumlah banyak, hanya pahlawan sejati yang akan mengajukan tantangan seperti pertempuran 5 dewa. Dengan pernyataan memerintah ini, gimnasium yang berisik itu segera menjadi tenang. Mereka tahu bahwa pengenalan pertempuran 5 dewa akan terjadi, jadi mereka mendengarkan dalam diam. Alasan untuk istilah 5 dewa adalah sifat ekstrim dari pertandingan tersebut. Penantang akan berpartisipasi dalam 5 pertandingan dalam 5 hari terpisah melawan lawan-lawannya. Pihak yang ditantang tidak dapat menolak tantangan, jika tidak, mereka akan dicemooh oleh semua orang di bawah langit. Tanpa ragu, kelompok yang ditantang memiliki keuntungan yang jelas dalam pertempuran 5 dewa. Mereka dapat mengirimkan ahli yang berbeda untuk setiap pertandingan sementara penantang hanya bisa bertarung sendiri. Pemenang terakhir berhak mengajukan satu permintaan. Di zaman kuno, permintaan ini biasanya merupakan gencatan senjata selama 1 tahun atau lebih. Waktu yang cukup bagi suatu negara untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Itu bahkan mungkin mengubah situasi seluruh bangsa. Karenanya, dalam kontes seperti pertempuran 5 dewa, penantangnya biasanya adalah pahlawan dan pilar spiritual negara. Jika pahlawan itu berhasil, namanya akan hidup selama ribuan tahun. Sekarang, atas permintaan Sekte Master dari Sekte Tang yang baru diangkat, kami akan meniru pertempuran 5 dewa kuno dan menyajikan serangkaian pertandingan paling menarik yang pernah Anda lihat. Sebagai salah satu sekte terpenting di Kekaisaran, Sekte Tang selalu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Kekaisaran. Pertempuran 5 dewa ini dilakukan agar persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran akan tetap kuat selama berabad-abad yang akan datang. Mari kita semua mendukung Sekte Guru Sekte Tang yang baru diangkat. Buat keributan untuk pertempuran 5 dewa ini. Tidak peduli hasilnya, saya percaya bahwa kontes ini akan menjadi rangkaian pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Pengenalannya sederhana, dengan sedikit kata atau konsep yang rumit disertakan. Menjelang akhir, pembawa acara bahkan menekankan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan yang mirip dengan sesi adu mekanik dan memberikan pujian tinggi kepada Sekte Tang. Dia tidak bisa menggunakan Sekte Tang seperti alat. Dia masih akan menunjukkan konsiliasi ketika diminta. Dalam hal keterampilan diplomatik, Kekaisaran Bintang Luo memang lebih unggul dari Kekaisaran Roh Do. Secara komparatif, Kekaisaran Bintang Luo juga lebih kuat. Itu tidak bergantung pada Sekte Tang seperti Kekaisaran Roh Do. Hari ini, babak pertama pertempuran 5 dewa akan dimulai. Ini pertarungan Mesya. Mesya telah lama menjadi senjata terpenting yang diciptakan oleh teknologi modern. Penelitian Mesya dimulai oleh leluhur terkenal Kekaisaran Bintang Luo, Spirit Ice Do Luo Huo Yuhao. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan ide yang luar biasa dan menciptakan Mesya pertama. Selain itu, Spirit Ice Do Luo sendiri adalah anggota dari 7 monster Shrek dari Sekte Tang. Pertempuran Mesya hari ini pasti akan sangat menarik. Aturan kontes Mesya Battle of Five Gods adalah sebagai berikut. Peringkat Mesya maksimum yang diizinkan untuk digunakan kedua belah pihak adalah hitam. Aturan ini diputuskan karena keadilan. Master Sekte Tang Sekte tidak memiliki Mesya ilahi. Jika ada perbedaan antara kualitas Mesya yang digunakan oleh kedua belah pihak, maka kita tidak akan bisa menyaksikan kemampuan sebenarnya yang dimiliki kedua lawan dalam mengendalikan mereka. Dalam Mesya Battle, penggunaan jiwa roh tidak diperbolehkan. Yang lainnya diperbolehkan. Perwakilan Kekaisaran dalam kontes Mesya Battle of Five Gods adalah Komandan Divisi Mesya Pertama Kekaisaran yang juga dikenal sebagai Imperial Order of Knights, Master Mesya Dewa Kekaisaran, yang dikenal sebagai Pilar Kekaisaran, Komandan Huang Zhengyang. Dia dikatakan sebagai Master Mesya paling berbakat di Kekaisaran dan telah memenangkan banyak kompetisi Mesya bergengsi. Setiap langkah yang dia ambil dalam mencapai semua ini adalah berkat usahanya sendiri.
Dia adalah pakar dengan peringkat judul Douluo. Dia layak menjadi perwakilan kekaisaran dan menjadi salah satu dari 5 dewa dalam pertempuran 5 dewa. Saat nama Huang Zhengyang diumumkan, langsung menuai sorak-sorai dari penonton. Di Kekaisaran Bintang Luo, ini adalah nama rumah tangga. Pilar Kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia tidak memberi dirinya gelar. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Kaisar Dai Tianling setelah secara pribadi menyaksikan keterampilan uji coba Misha yang kuat. Huang Zhengyang menyukai Misha sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang master Misha yang terkenal. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia telah naik ke kokpit Misha bersama ayahnya. Sepanjang hidupnya, dapat dikatakan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu di Misha daripada di tempat tidurnya sendiri. Misha seperti kehidupan kedua ini, bahkan lebih penting dari nyawanya sendiri. Dia tampaknya secara alami berbakat dalam mengendalikan Misha. Begitulah cara dia bisa melampaui setiap master Misha sebelumnya. Ketika dia baru berusia 23 tahun, dia telah menjadi master Misha peringkat 9 dengan basis kultivasi 6 cincin dan merupakan salah satu kandidat untuk menjadi master Misha dewa keluarga kerajaan. Ketika dia berusia 31 dan menjadi judul Douluo, dia secara resmi dikonfirmasi. Kekaisaran menanggung biaya besar untuk membangun Misha dewa untuknya. Dia sekarang menjadi jenderal utama dan komandan divisi Misha paling kuat kekaisaran. Usianya baru 41 tahun, tapi reputasinya sudah mapan di ketentaraan. Dia juga wakil dekan kursus Misha Monster Academy. Di Kekaisaran Bintang Luo, setiap kali Misha diangkat, nama Huang Zhengyang akan disebutkan juga. Terbukti betapa dia sangat dihormati di bidang Misha di Kekaisaran Bintang Luo. Dia akan menjadi lawan pertama Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang dalam pertempuran 5 dewa. Di peron, Dai Yuyan telah tersentuh oleh keajaiban yang disebutkan oleh Yue Zhengyu dan Xie Xie. Ketika dia mendengar nama Huang Zhengyang, dia tidak bisa menahan senyum muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kaptenmu tidak mungkin memenangkan kompetisi pertama. Oh, Yue Zhengyu menatapnya. Anda tampaknya sangat percaya diri pada dewa pertama, yang mulia. Dai Yuyan berkata dengan yakin, jika kamu melihat Huang Zhengyang mengendalikan Misha, kamu juga akan percaya padanya. Sebelum dia mendapatkan pilar moniker kekaisaran, dia dikenal sebagai Desperskite. Hampir semua lawannya putus asa saat menghadapi serangannya. Mari kita begini, kendalinya atas Misha adalah sealami Anda para master jiwa yang mengendalikan tubuh Anda sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mengendalikan Misha pada level yang lebih kecil. Dia bisa mengontrol setiap ujung Misha-nya. Dia layak disebut master pengendali yang hebat. Yue Zhengyu dan Xie Xie saling bertukar pandang, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tang Wulin telah memenangkan gelar Misha King di Federal Stardow Battle Network Challenge. Dalam pertempuran Misha, dia bahkan dikenal sebagai Raja Tombak. Dalam hal mengendalikan Misha, dia jelas bukan seorang amatir. Meskipun lawannya terdengar kuat, tidak jelas apakah dia lebih baik dari Tang Wulin. Itu hanya akan terlihat setelah mereka mulai bertarung. Pencahayaan di seluruh gimnasium diredupkan, dan hanya lantai di area tengah yang menyala. Lampu sorot yang bersinar-bersinar dari atas. Bangku-bangku itu gelap, tapi arena kompetisi secerah siang hari. Suasana menghangat saat ini juga. Meskipun pembawa acara telah meminta penonton untuk bertepuk tangan untuk Sekte Master Sekte Tang yang baru diangkat, sorakan penonton semuanya untuk pilar kekaisaran. Dengar itu, Huang Zhengyang dapat dianggap sebagai idola rakyat. Dia juga sangat tampan dan tetap tidak menikah sampai hari ini. Dia mengatakan ini karena dia tidak punya waktu untuk menikah. Tujuannya adalah menjadi Master Misha Divine peringkat Douluo pertama, kata Dai Yuyan dengan bangga. Xie Xie mengangkat alis. Dia berkata dengan senyum tipis, penonton sehari sebelumnya juga bersorak seperti ini. Suara Dai Yuyan berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatap ke arah Xie Xie. Soul Land 3 Chapter 1318. Chapter 1318 Kaisar Biru Tanpa Batas. Uhuk, saya pikir kita harus menikmati minuman kita. Xie Xie batuk sekali tapi senyum di wajahnya mengkhianatinya. Apakah dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk meminta maaf? Dua lampu sorot yang terang bersinar di kedua sisi kolisem, masing-masing membuat lingkaran cahaya berdiameter 10 meter di tanah. Dengan suara dentang yang dalam, kedua Misha berjalan keluar dari ruang istirahat masing-masing, menempatkan diri di bawah sorotan lampu sorot. Misha Huang Zhengyang berwarna hijau kehitaman, bukan hanya hitam murni.
Meisha memiliki desain yang ramping dan baju besi yang tumpang tindih tetapi tidak tampak rumit sama sekali. Seluruh Meisha tingginya sekitar 7 meter dengan tubuh bagian atas sedikit membungkuk ke depan. Kakinya tebal dan pendek sedangkan tubuh bagian atasnya sedikit lebih panjang. Punggungnya melengkung ke depan dengan sangat halus dan tampak sedikit membungkuk. Sebuah sabit raksasa yang melebihi ketinggiannya tersandang di bahunya. Meisha itu memegang satu sisi pegangan di tangan kanannya. Bilah sabit lebarnya lebih dari 4 meter dan berkilauan dengan dingin. Kilatan cahaya dingin di kolisem dibiaskan oleh Meisha hitam hijau yang memancarkan aura mengerikan kekerumunan. Dari saat Meisha muncul, tubuhnya memancarkan niat membunuh. Tidak ada keraguan bahwa Meisha itu milik pilar kekaisaran. Desperskite adalah tipe pertempuran jarak dekat. Sementara itu, Meisha hitam serupa telah muncul di sisi lain. Yang ini tingginya sekitar 7 meter juga. Tampaknya memiliki sosok tinggi yang bahkan bisa digambarkan lincah. Itu sepenuhnya berbentuk humanoid dengan pinggang ramping, bahu lebar dan lengan tebal. Mekanisme ini dirancang untuk menjadi sangat efisien. Tampaknya berwarna hitam tapi beriak dengan biru tua samar di bawah cahaya terang. Rona uniknya adalah hasil penempaan Meisha dengan jenis logam khusus. Warnanya dikenal sebagai biru kavansit dan akan menampakkan kilau seperti safir hanya di bawah sinar matahari. Jika dilihat pada malam hari, itu akan tampak seperti Meisha hitam biasa. Dilihat dari penampilannya, sepertinya Meisha inilah yang kebanyakan orang sebut cantik. Meski begitu, Meisha hitam di sisi berlawanan telah meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang kekaisaran bintang Luo mengingat catatan pertempurannya yang benar-benar mengesankan. Sebelum mendapatkan Divine Meisha, Huang Zhengyang selalu menggunakan Meisha ini, begitulah cara dia mendapatkan gelar The Desperskite. Dia telah mengemudikan Meisha ini lebih lama dari yang lain dan dia masih sering menggunakannya. Hubungannya dengan Meisha bisa digambarkan sebagai hubungan darah dan daging. Senjata Meisha Tanggulin adalah tombak dan tombak itu juga tampak memiliki ciri-ciri biru kavansit. Selain itu, dia tidak melengkapi dirinya dengan senjata lain. Dia tidak membawa berkas ion berat yang dibayangkan Dai Yulian. Itu adalah Meisha pertempuran jarak dekat melawan Meisha pertempuran jarak dekat lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi duel yang sengit antara keduanya. Ronde pertama pertempuran 5 dewa terasa seperti akan meledak dengan percikan api yang hebat. Pancaran cahaya yang menyinari kedua Meisha itu padam saat mereka berdua berjalan menuju pusat arena. Meisha Tanggulin, yang dijuluki Kaisar Biru, melangkah maju dengan langkah besar dan tiba di ruang tunggu yang ditentukan. Sementara itu, dia melihat lawannya, pilar kekaisaran Huang Zhengyang, juga membimbing mechanya dengan kecepatan yang sama. Hanya saja kiprah Meisha-nya tampak agak aneh. Sang Meisha membuat postur jongkok dengan setiap langkahnya. Detail sederhana ini mengejutkan Tanggulin. Tindakan lawan mungkin bisa menghasilkan ledakan setiap saat bergerak maju. Meisha benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai Feng Hao Luo paling tangguh yang dipilih oleh Kekaisaran Bintang Luo. Mekanisme Tanggulin telah diselesaikan selama perjalanan ke Kekaisaran Roh Dou. Dia secara pribadi telah menempa semua logam yang digunakan untuk Meisha, dan itu dibuat oleh kelompok pembangun Meisha peringkat 9 dari Sekte Tang. Seluruh mekanisme dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Proporsi tubuh Meisha disesuaikan agar sesuai dengan sosok Tanggulin karena dia ingin itu menjadi versi yang lebih besar dari baju besi tempurnya. Jika kedua kontestan sudah siap untuk pertempuran, tolong angkat senjata di tangan Anda, kata suara pembawa acara. Tanggulin mengangkat tombak di tangannya sementara, di sisi berlawanan, Huang Zhengyang mengangkat sabit raksasa yang disangga di bahunya. Pertempuran 5 dewa, ronde pertama, pertempuran Meisha, dimulai. Setelah teriakan tuan rumah, pertempuran antara dua Feng Hao Luo akhirnya dimulai. Pilar kekaisaran Huang Zhengyang menamai Meisha-nya The Desper Reaper. Setelah dia mendapatkan Meisha ilahi, dia telah menerima tawaran untuk membeli Desper Reaper berkali-kali, tetapi dia telah menolak semuanya. Baginya, Meisha itu terasa seperti daging dan darahnya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Menyusul pengumuman tersebut, Desper Reaper meluncur ke depan seolah-olah mengenakan sepasang sepatu es. Dengan kakinya diletakkan di tanah, ia berlari menuju Kaisar Biru Tanggulin dalam sekejap. Nama lengkap Kaisar Biru adalah Kaisar Biru Tanpa Batas. Kata Indefinite ditambahkan setelah orang tua Tanggulin pergi. Itu digunakan untuk memperingati set keterampilan dewa yang diturunkan oleh ayah kandungnya kepadanya. Kaisar Biru Tanpa Batas meluncur ke samping untuk menghindar dengan kecepatan tinggi, dan Desper Reaper berbalik untuk mengikutinya dalam sekejap. Pada saat yang sama,
Desperskite di tangannya sudah mulai melambai. Pada saat itu, Kolisem, yang dapat menampung orang-orang dari seluruh kekaisaran, benar-benar sunyi. Pandangan semua orang tertuju pada kompetisi yang sedang berlangsung di arena. Untuk memudahkan penonton mengikuti setiap detail pertandingan, layar besar menghiasi sisi-sisi yang mengelilingi Kolisem. Layar menampilkan nama dan status dari kedua Misha tersebut. Pertempuran baru saja dimulai, jadi kedua Misha itu 100% berfungsi penuh. Integritas struktural mereka akan berubah seiring kerusakan Misha yang dipertahankan selama pertempuran. Akibatnya, ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang perbedaan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Apakah dia akan melancarkan serangan sekarang? Tang Wulin segera merasakan sedikit kebingungan saat dia melihat Huang Zheng yang melambaikan sabit di tangannya. Pada titik itu, masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, jadi Desperskite lawan tidak mungkin mengenai Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memikirkan hal ini, dia tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Ini karena dia percaya bahwa seorang Misha Master peringkat ini tidak mungkin melakukan sesuatu secara sembarangan dan setiap tindakannya pasti akan memiliki tujuannya sendiri. Memang, itulah masalahnya. Kilau samar beriak keluar dari Desperskite tanpa suara. Kilau itu terbang dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul Kaisar Biru tanpa batas Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu-ragu sebelum Kaisar Biru tanpa batas melakukan jalur hantu yang membingungkan di tempat yang sama di bawah operasi kecepatan tinggi Tang Wulin. Pada saat itu, Kaisar Biru tanpa batas tampaknya telah menjadi tidak berbobot di depan mata penonton, dan bahkan telah melemparkan serangkaian bayangan sisa di udara. Kecepatan macam apa yang mampu menciptakan transformasi seperti itu? Adegan itu membuat kerumunan bingung. Dai Yuyan memandang Tang Wulin dengan heran. Dia selalu tahu bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi hanya sebagai master jiwa dan master baju perang. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin bisa begitu luar biasa dalam keterampilan operasi Misha-nya juga. Operasi Misha dan pertarungan master jiwa dianggap sebagai dua hal yang benar-benar terpisah. Apakah orang ini di sini masih manusia? Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan tenaga untuk melatih keterampilan operasi Misha-nya? Kilau itu menutupi area permukaan yang sangat besar karena dipancarkan dari sabit lebar. Meskipun Kaisar Biru tanpa batas berusaha menghindar dengan melatih jalur hantu yang membingungkan dengan cara yang luar biasa, kilauannya juga bertindak sangat aneh. Tang Wulin berhasil menghindar, tetapi kilauan itu sepertinya telah membeku saat berhenti di udara. Tang Wulin menyaksikan Desperskite melambai sekali lagi di sisi yang berlawanan dan kilau kecil lainnya menyala. Kilau berkabut melayang ke arah Tang Wulin sementara cahaya redup membawa tekstur yang menarik. Rasanya salah karena lawan pasti tidak meluncurkan serangan biasa. Pada saat yang sama, Desperskite juga sedang mengalami transformasi. Ujung Desperskite tiba-tiba melesat ke depan. Orang bisa melihat bahwa bagian belakang bilah sabit itu terhubung ke pegangan dengan rantai logam. Serangan itu diluncurkan dengan sangat cepat. Bilah sabit raksasa itu hampir mencapai wajah Tang Wulin dalam sekejap, sementara kilauan kedua yang dipancarkan dari sabit itu berputar-putar di sisi lain kilauan pertama. Selain kilauan pertama, rute pelarian Tang Wulin terputus, jadi Kaisar Biru tanpa batasnya tidak punya tujuan selain menuju pedang sabit. Bagaimana dia melancarkan serangan sejauh ini? Tang Wulin membuat penilaian di benaknya dengan cepat. Ini karena dia dan lawannya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kinerja satu sama lain sebelum pertandingan hari ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengalami semuanya selama pertempuran yang sebenarnya. Kaisar Biru tanpa batas berhenti tiba-tiba. Tang Wulin tidak berusaha menghindari kilauan lagi, tetapi dia mendorong tombak Kaisar Biru di tangannya ke depan dengan kecepatan kilat. Serangan itu mirip dengan listrik dingin, seperti aliran petir biru tua yang bersentuhan dengan bilah Desperskite dengan sangat tepat. Selain itu, lokasi yang dipilih berada di pusat gravitasi bilah Desperskite. Ding! Suara yang tajam terdengar. Pedang Desperskite berhenti tapi segera setelah itu, pedang itu berbelok dengan indah. Itu memotong aliran busur dingin selama transformasi ilusi dan tiba di belakang Kaisar Biru tanpa batas dalam sepersekian detik. Soul Land 3 Chapter 1319. Chapter 1319 Desperskite. Transformasi terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Namun, Tang Wulin menemukan pada saat ini bahwa sabit lawan memanfaatkan kekuatannya untuk berubah sesuai. Itu memang sangat kuat. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan lawan yang memiliki keterampilan operasi yang luar biasa.
Lawannya melakukan jurus dengan menggetarkan rantai logam yang melibatkan ketangkasan. Tang Wulin merasakan sensasi tertusuk jarum di kulit kepalanya memikirkan hal ini. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa Desper Skite memantul ketika ditikam oleh tombak Kaisar Biru Tang Wulin. Rantai logam itu bergetar sekali dengan tiba-tiba untuk melemparkan bilahnya ke samping. Bilahnya memantul dari benturan dengan kilauan yang dikeluarkan sebelumnya. Itu berakhir di belakang Kaisar Biru tanpa batas. Kilau kedua baru saja mendarat di pedang sabit itu. Itu ditarik untuk mengait ke belakang Kaisar Biru tanpa batas Tang Wulin. Tidak hanya memotong punggung Tang Wulin tetapi juga membawa kekuatan tarik yang sangat besar untuk menarik Kaisar Biru tanpa batas menuju penuai keputusasaan. Kekuatan-kekuatan itu sangat kuat. Di kedua sisi punggung lebar Desper Reaper, 8 baling-baling seperti sarang lebah menyala. Fluktuasi kekuatan jiwa yang tangguh meledak tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat mengerikan mengikuti mobilisasi sirkuit inti. Tubuh Desper Reaper mengalami beberapa transformasi pada saat yang sama ditarik ke depan. Plat tebal dan berat tiba-tiba berdiri tegak di punggung, dada, dan bahunya membentuk susunan bilah tajam yang mengarah keluar. Itu mulai berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Setiap bilah tajam bersenandung keras dari osilasi frekuensi tinggi dengan permukaannya berkilauan dengan pancaran cahaya. Jika Kaisar Biru tanpa batas yang ditarik paksa ke arah penuai keputusasaan bersentuhan dengan pedang tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, Kaisar Biru tanpa batas akan ditebas sebanyak-banyaknya. Apakah dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata dengan sabit sebagai penguat? Kelompok dari Akademi Shrek dan unit naga darah benar-benar tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Sangat jarang melihat taktik pertempuran seperti itu di Federasi Douluo. Pertempuran baru saja dimulai selama 10 detik. Adegan menarik seperti itu sedang berlangsung. Penonton menyaksikan pertandingan dengan kagum. Serangan The Desper Reaper tampak sederhana, tetapi melibatkan banyak manuver. Keterampilan bertempur pilot adalah puncak kesempurnaan. Tang Wulin juga merupakan juara pertempuran Meisha selama tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam pertempuran Meisha juga, tetapi keterampilan Meisha lawan jauh lebih cerdik. Setiap tindakan yang tampaknya sederhana terdiri dari gerakan tanpa akhir. Setiap gerakan dilakukan dengan sempurna untuk mencapai tujuan akhirnya. Bukan trik dangkal bagi Tang Wulin untuk dianggap pasif. Kekuatan tariknya sangat kuat sehingga Kaisar Biru tanpa batas hampir bertabrakan dengan spintop kematian penuai keputusasaan yang mirip dengan burung layang-layang muda yang jatuh ke pelukan ibunya. Deat Spintop adalah salah satu teknik Huang Zhengyang yang membuatnya terkenal sejak usia dini. Bagian yang paling menakutkan dari serangan Deat Spintop adalah bahwa serangan itu tak terhindarkan. Entah bagaimana, lawannya akan selalu dikaitkan dengan sabitnya dan kemudian dikirim ke Deat Spintopnya. Manuver ini saja telah membuat semua lawannya putus asa. Begitulah cara Desper Skite dikenal. Mungkinkah Meisha milik Master Sekte Tang yang tampak agak menakjubkan mengalami nasib yang sama? Dalam waktu singkat, akhirnya sudah dekat. Jangankan penonton, bahkan Tang Wulin tidak melihat gerakan menyerang. Pada saat dia menyadarinya, Kaisar Biru tanpa batasnya sudah ditarik menuju Deat Spintop. Untungnya, refleks super cepat Tang Wulin merespons tepat waktu. Berdasarkan pengamatan lawannya sebelumnya, Tang Wulin menduga bahwa keterampilan operasi Meisha lawannya melampaui miliknya. Bahkan Ling Wuyue tidak bisa menyaingi Huang Zhengyang, jadi Huang Zhengyang benar-benar pantas menjadi perwakilan Kekaisaran Bintang Luo untuk bertarung dalam pertempuran 5 dewa. Namun, pertempuran Meisha lebih dari sekedar memiliki keterampilan operasi yang luar biasa saja. Ada banyak detail yang membutuhkan perhatian Master Meisha. Untuk alasan ini, hampir semua Master Meisha yang kuat adalah Master Jiwa yang kuat juga. Mengaum, raungan naga yang gagah berani terdengar saat ini. Kepala naga emas raksasa muncul tiba-tiba di dada Kaisar Biru tanpa batas yang mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Deat Spintop berhenti berputar sejenak. Tombak Kaisar Biru di tangan Tang Wulin telah menunjuk ke depan. Kaisar Biru tanpa batas menggetarkan tangan kanannya dan membuat tombak bayangan yang memenuhi seluruh langit. Itu tidak mencoba untuk berjuang bebas dari sabit di punggungnya tetapi memilih untuk melawannya dengan paksa. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara tabrakan yang padat terdengar. Blue Emperor Spear menikam Deat Spintop dengan ganas hingga terhenti sesaat. Namun, kekuatan tiba-tiba menarik Kaisar Biru tanpa batas ke samping mengubah arah serangannya. Separuh ujung tombak meleset dari target mereka. Sebuah kait bergerigi yang menjulur dari ujung Desper Skite memotong punggung Kaisar Biru yang tak tertentu.
Saat Kaisar Biru Tanpa Batas berusaha untuk menusuk Death Spin Top, hook Desperskite menariknya untuk mengubah sudut serangannya. Sementara itu, bilah tajam di Desper Reaper berputar lebih kencang. Desper Reaper meluncur dan bertabrakan ke sisi Kaisar Biru Tanpa Batas. Kaisar Biru Tanpa Batas kehilangan keseimbangan. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya karena tidak mungkin dia bisa menghindari tabrakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kaki kanannya untuk menginjak tanah. Ledakan keras terdengar dan seluruh kolisem bergetar sekali. Menggunakan kekuatan reaktif kuat yang dihasilkan, Kaisar Biru Tanpa Batas melonjak ke atas ke langit tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Desper Reaper. Di dalam Misha, Huang Zhengyang yang putus asa berteriak, turun. Dalam upaya yang tergesa-gesa, Desperskite menarik Kaisar Biru Tanpa Batas yang menyebabkan kehilangan keseimbangannya di udara. Serangan itu hanya perlu membanting Kaisar Biru Tanpa Batas ke tanah. Pada saat itu, Kaisar Biru Tanpa Batas tidak akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan skill jiwanya tidak peduli seberapa kuatnya itu. Itu berhasil menjatuhkan Kaisar Biru Tanpa Batas yang telah kehilangan keseimbangan. Ia tidak akan bisa terbang bahkan jika itu bergantung pada pembakar jetnya saat ini. Namun, Huang Zhengyang merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat Kaisar Biru Tanpa Batas mendarat. Lompatan Kaisar Biru Tanpa Batas luar biasa. Begitulah cara dia lolos dari serangan Desper Reaper. Lompatan ganas seperti itu membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk menariknya ke bawah. Kaisar Biru Tanpa Batas saat ini seperti petir yang dibelokkan. Itu jatuh lebih cepat daripada saat melonjak ke langit. Pengalaman tempur Huang Zhengyang yang sebenarnya memungkinkan dia membuat keputusan yang akurat dengan segera. Pembakar jet di Desper Reaper tiba-tiba mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, lengannya bergetar melepaskan dirinya dari tubuh Kaisar Biru Tanpa Batas. Desperskite adalah pisau bermata dua. Meski mampu mengendalikan lawan saat bilahnya bersentuhan dengan Misha lawan, itu juga bisa dirugikan jika lawan cukup kuat. Pasti akan merepotkan Huang Zhengyang jika situasi terakhir ini terjadi. Huang Zhengyang memilih untuk segera mundur dari latihan kendali segera setelah dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kecepatan jatuhnya Kaisar Biru Tanpa Batas. Oleh karena itu, dia mundur dengan cepat. Pengalaman yang didapat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan bahwa dia tidak mampu membuat kesalahan sedikit pun selama pertempuran Misha. Kesalahan yang ceroboh atau serangan gegabah bisa mengakibatkan kerugian. Huang Zhengyang memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Jadi, dia tidak terburu-buru, karena dia tidak berencana memberi Tang Wulin sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tepat saat dia mundur dengan kecepatan penuh, Kaisar Biru Tanpa Batas jatuh ke tanah mirip dengan meteor yang jatuh. Ledakan. Mengaum. Bum yang dalam dan raungan naga nada tinggi berpadu untuk memberikan suara gemuruh yang aneh. 8 naga emas raksasa melesat keluar dari tanah, dan mulai mengitari sekitarnya. Soul Land 3 Chapter 1320. Chapter 1320, Penuai Putih. Meskipun reaksi Desper Reaper sangat cepat, dia masih dipukul oleh ekor salah satu naga emas. Akibatnya, dia menjadi sedikit kaku. Kaisar Biru Tanpa Batas melompat saat mendarat di tanah. Dia menyatu dengan tombaknya menjadi satu bahkan saat ribuan ujung tombak berkumpul. Kesadaran tombak tak tertandingi itu mirip dengan arus listrik biru yang dingin dan samar saat itu menyengat bagian depan Desper Reaper dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang merasa terbebani oleh tindakan tanpa henti. Dari saat Kaisar Biru Tanpa Batas jatuh dari langit setelah melompat ke langit sampai saat 8 naga emas dilepaskan, pemandangan yang luar biasa penuh dengan aksi. Itu semua terjadi dalam waktu singkat termasuk saat tombak ditembakkan dari punggung naga emas. Serangan itu datang ke segala arah untuk menekan Desper Reaper sehingga dia berjuang untuk menahan kekuatan tombak Kaisar Biru. Tombak biru samar ditembakkan dari lengan Kaisar Biru Tanpa Batas. Itu berputar pada porosnya saat menuju ke Desper Reaper. Tidak diragukan lagi, akan sulit untuk memblokir tombak. Dilihat dari kemampuan Tang Wulin untuk mengoperasikan Misha, dia bukanlah lawan yang layak bagi Huang Zhengyang. Namun, pertempuran Misha bukan hanya tentang Misha saja. Penguasaan teknik tombak dan Spear Soul-nya telah terbentuk. Tombaknya menyatu dengan tombak Kaisar Biru Misha, jadi dia bisa menggunakan teknik tombaknya untuk mengurangi dampak perbedaan antara keterampilan operasi Misha mereka. Sama seperti Tang Wulin yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kemampuan Huang Zhengyang, hal yang sama berlaku untuk pengetahuan Huang Zhengyang tentang Tang Wulin. Tang Wulin pernah bertarung di sini pada awalnya, tetapi apa basis kultivasinya? Kemampuannya sekarang telah melampaui statusnya.
Keduanya tidak saling memahami dengan baik. Tang Wulin sendiri tidak menyadari kekuatan yang mendominasi basis budidaya Raja Naga Emasnya. Dia telah melompat ke langit. Untuk keturunannya, dia mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Itu adalah kontrol gravitasi tulang torso Raja Naga Gunung ditambah dengan naga emas mengguncang bumi yang telah menghasilkan serangan dengan kekuatan seperti itu. Karena Desper Reaper Huang Zeng yang telah dihantam naga emas mengguncang bumi, dia sekarang hanya bisa mengandalkan pertahanan Mesianya untuk menangkis serangan Tang Wulin. Naga emas mengguncang bumi diluncurkan, diikuti oleh 1000 jari menuduh. Tang Wulin menggunakan teknik pertempuran Master Jiwa sebagai gantinya. Hanya Tang Wulin yang mampu mengoperasikan Mesia untuk mengikuti gerakan tubuhnya. Atribut terbesar Mesia hitamnya bukanlah fungsinya yang luar biasa tetapi kualitas material dan harmoni antara dia dan Mesianya. Ketika Tang Wulin sedang menempa Mesia, dia membuat kabin pilot menyerupai bentuk manusia. Dia membentuk ikatan yang erat dengan Mesia untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan mesin. Dengan kata lain, Mesia mengangkat tangannya saat dia mengangkat tangannya. Demikian juga, Mesia menendang kakinya saat Tang Wulin menendang kakinya. Bukan karena mode operasi Mesia seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, mayoritas Master Mesia lebih suka menjalankan gerakan Mesia menggunakan sensor sebagai gantinya. Selain itu, Mesia Tang Wulin berbeda. Sensor Mesianya dimaksudkan untuk memicu fungsi Mesia sementara Mesia itu sendiri sebagian besar dimobilisasi oleh kekuatan fisiknya. Dengan demikian, gerakan Mesia dan kecepatan reaksinya jauh lebih cepat dari Mesia biasa. 1000 jari menuduh mengakibatkan ujung tombak naik tiba-tiba. Pada saat yang sama, ekspresi Huang Zeng yang berubah serius saat dia duduk di dalam Mesianya. Dia menatap tajam lawannya untuk pertama kalinya hari ini. Desper Skite yang terhubung awalnya diayunkan ke depan sekali lagi untuk menghilang tanpa jejak. Saat itu, bagian dalam Mesia meledak dengan lapisan cahaya putih berkabut. Mesia hijau hitam mengalami transformasi warna juga. Ding! Suara yang tajam terdengar. Desper Skite menebas ujung Blue Emperor Spear. Bentrokan yang dihasilkan terasa merdu seperti bel berbunyi. Desper Reaper bergetar sedikit, tetapi berhasil menghentikan serangan 1000 jari menuduh. Pada saat yang sama, ia mengandalkan sabitnya yang memantul untuk membalikkan tubuhnya. Aliran cahaya putih menyapu ruang secara horizontal. Itu adalah sabit raksasa putih berkabut yang tampaknya berukuran hampir sama dengan Desper Skite. Sabit putih menjadi hitam saat itu muncul. Tampaknya dikendalikan oleh malaikat maut, itu membuat potongan horizontal di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Pemogokan itu terjadi terlalu cepat. 1000 jari yang menuduh telah kehabisan proyektilnya, naga emas itu meledak keluar dari ujung tombak untuk berlari menuju penuai keputusasaan. Di sisi lain, sabit Reaper yang telah menjadi hitam sudah berada di pinggang Kaisar Biru. Serang bagian vital musuh untuk mengeluarkan bala bantuan. Tidak diragukan lagi, sabit hitam tidak lagi menggunakan kekuatan Mesia tetapi mendapatkan kekuatannya dari jiwa bela diri Huang Zhengyang. Huang Zhengyang bukan hanya Master Mesia Divine tetapi juga Master Jiwa yang kuat. Kaisar Biru tanpa batas sedang bergegas ke depan ketika tiba-tiba berhenti sejenak. Itu jatuh dari langit dan mendarat dengan ketenangan di tanah. Tubuh Mesia Biru tua memiliki tekstur seperti cermin. Selain itu, lapisan sisik emas tebal dan berat muncul di permukaan Mesia Biru tua. Bang! Dengan kecepatan kilat dan keganasan, sabit hitam menghantam pinggang Kaisar Biru tanpa batas. Tang Wulin tidak dapat menghentikan sabit karena itu datang padanya terlalu cepat. Kecepatannya melebihi serangan skill jiwa yang pernah dia alami. Sebuah pancaran berkilauan di tubuh Kaisar Biru tanpa batas sementara naga emas yang berdenyut di ujung tombak Kaisar Biru langsung membesar. Naga itu berakselerasi dan menghantam Desper Reaper seperti peluru meriam. Desper Skite berubah menjadi lapisan bayangan sabit yang melindungi Huang Zhengyang dari naga emas. Dalam suara keras yang menggelegar setelahnya, dia terlempar oleh dampaknya karena dia hanya sedikit lebih lambat dari Kaisar Biru tidak terbatas. Satu Hyper Mesia terbang secara horizontal sementara yang lainnya diledakkan ke belakang. Itu adalah satu-satunya saat mereka tidak berada dekat satu sama lain sejak Mesia Battle of Five Gods dimulai. Pada saat yang sama, penonton berhasil beristirahat karena sebagian besar dari mereka begitu asyik dengan pertempuran. Benar-benar situasi yang menegangkan. Setiap transformasi terjadi begitu cepat sehingga mata hampir tidak bisa mengikuti semua gerakan cepat. Dari saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan, kecakapan dan kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga jika seseorang berkedip, seseorang akan melewatkan aksinya. Pilar Kekaisaran,
Huang Zhengyang, Desper Reaper benar-benar kuat sehingga setiap serangan terampil yang diberikannya mengancam nyawa. Namun demikian, Kaisar Biru tanpa batas Tang Wulin tidak hanya berhasil menahan serangan tirani Huang Zhengyang, ia berhasil melancarkan beberapa serangan balik. Sungguh mencengangkan. Itu benar-benar tampilan yang bagus dari kemampuan Tang Wulin yang memang sangat kuat. Di peron, Feng Hao Luo Kekaisaran Bintang Luo termasuk Kaisar Dai Tianling semua tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Semua orang menyadari kemampuan kuat Tang Wulin sebagai master jiwa. Faktanya, mereka berspekulasi bahwa dia bahkan mungkin memiliki kemampuan tempur yang menyaingi judul Dou Luo. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat dalam keterampilan Misha-nya juga. Meskipun masih ada beberapa perbedaan antara skill operasi Misha dan Desper Reaper, dia sebenarnya setara dengan Desper Reaper setelah menyatukan kemampuan tempurnya dengan Misha-nya. Kaisar Biru tanpa batas berguling di tanah sebelum melompat. Di pinggangnya, ada tanda dalam yang jelas dibuat oleh pengait sebelumnya. Untungnya, struktur internal Misha masih utuh. Desper Reaper yang terlempar ke sisi jauh baru saja bangkit dari tanah. Dada Misha itu berlekuk dengan serius sementara Desper Skite yang melindungi tubuhnya sedikit bengkok. Berdasarkan tabrakan yang dihasilkan, kedua belah pihak tampak sama-sama serasi. Namun, Huang Zhengyang menyadari bahwa pada kenyataannya dia telah kalah. Kepala naga emas Tang Wulin telah menabrak dada Desper Reaper. Itu adalah tempat di mana kabin pilot berada. Huang Zhengyang menderita beberapa luka setelah tabrakan frontal. Dia berasumsi bahwa Desper Skite-nya setidaknya bisa menahan serangan itu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan Tang Wulin begitu kuat sehingga Desper Skite menghantam langsung ke dada Desper Reaper selama tabrakan. Akibatnya, Misha itu terlempar. There are no